Halo, assalamualaikum adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Indrawan. Kalian bisa panggil saya Pak Indra atau Pak In ya, kalau ingin lebih simpel. Oke, di pembelajaran kali ini Pak In ingin mengajak kalian belajar mengenai struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Tapi sebelumnya, Pak In ingin tahu nih, ada tumbuhan apa saja sih yang ada di dekat kalian saat ini? Coba kalian sebutin ya. Oke, dan masih banyak lagi tentunya ya. Pada tumbuhan itu memiliki yang namanya organ. Nah, apa sih itu organ? Nah, mari kita berangkat dari unit terkecil dari makhluk hidup, yaitu adalah sel. Sel-sel yang banyak akan berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah fungsi tertentu. Itu disebut sebagai jaringan. Jaringan satu dengan jaringan yang lainnya akan berkumpul kemudian membentuk sebuah sistem yang memiliki fungsi tertentu. Itu disebut sebagai organ. Nah, organ pada tumbuhan itu ada dua macam ya adik-adik ya. Yang pertama adalah organ vegetatif, dan yang kedua adalah organ generatif. Organ vegetatif itu merupakan organ yang berfungsi sebagai pendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Mulai dari penyerapan, pengolahan, kemudian untuk cadangan makanan juga ya. Untuk organ generatif yaitu adalah organ yang berfungsi sebagai alat reproduksi atau alat perkembangbiakan secara seksual atau secara generatif ya. Untuk organ vegetatif itu meliputi akar, batang, dan juga daun. Sedangkan untuk organ generatif itu meliputi bunga, buah, dan juga biji. Oke adik-adik, kita akan bahas dari organ yang paling bawah ya, yaitu organ akar. Nah, akar pada tumbuhan itu memiliki dua tipe, yaitu akar serabut dan juga akar tunggang. Akar serabut itu memiliki ciri-ciri, akarnya itu banyak, kemudian ukurannya itu semua sama. Untuk akar tunggang itu memiliki satu akar utama yang ukurannya lebih besar, kemudian bercabang menjadi akar kecil-kecil di sampingnya. Akar serabut itu terdapat pada tumbuhan monokotil, contohnya seperti padi, jagung, bambu, tebu, dan lain-lain. Kemudian untuk akar tunggang itu terdapat pada tumbuhan dikotil, contohnya seperti mangga, rambutan, jeruk, dan lain sebagainya. Akar pada tanaman itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu yaitu untuk melekat pada tanah. Jadi seperti kaki ya, agar tumbuhan bisa berdiri. Fungsi yang kedua, akar itu sebagai alat penyerapan mineral dan juga air yang ada di dalam tanah, yang kemudian diolah oleh tumbuhan untuk menjadi sumber makanan. Nah, kemudian pada beberapa tumbuhan, akar dapat termodifikasi sehingga dapat dijadikan sebagai alat penyimpanan cadangan makanan. Sehingga akarnya itu berukuran lebih besar dan menggembung, contohnya itu seperti singkong, wortel, lobak, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan membahas tentang organ yang ada di atasnya akar, yaitu adalah batang. Nah, batang pada tumbuhan itu memiliki berbagai macam bentuk ya, tapi pada umumnya bentuk dari batang tumbuhan itu adalah bulat memanjang atau menyerupai silinder. Nah, pada batang itu terdapat ruas yang disebut sebagai internodus. Antara ruas satu dengan ruas lainnya itu dipisahkan oleh buku-buku yang disebut sebagai nodus. Nah, pada nodus inilah daun nanti akan menempel dan juga tunas akan tumbuh. Batang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penyokong agar tumbuhan tetap berdiri tegak dan sebagai organ yang menyalurkan air dan mineral dari akar menuju ke daun dan juga zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Pada beberapa tanaman, batang juga termodifikasi untuk penyimpanan cadangan makanan, contohnya itu seperti tebu. Struktur batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil itu berbeda ya adik-adik ya. Pada tumbuhan monokotil, struktur batang itu memiliki ruas yang terlihat dengan jelas. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, ruas-ruas pada batang itu tidak terlihat secara jelas. Oke, untuk organ yang berikutnya adalah organ daun. Organ daun merupakan organ yang berbentuk tipis, lebar, dan menempel pada batang tumbuhan. Pada umumnya, daun memiliki 4 macam pertulangan daun, yaitu tulang daun menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Pada daun biasanya itu berwarna hijau karena memiliki zat klorofil atau zat hijau yang digunakan untuk proses fotosintesis atau pembuatan energi dan nutrisi makanan dengan bantuan cahaya matahari. Sama seperti batang dan akar, struktur dari daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil itu berbeda, di mana kita bisa membedakannya dari bentuk urat daunnya. Pada tumbuhan monokotil, urat daun berbentuk sejajar, sedangkan pada tumbuhan dikotil, urat daunnya berbentuk menjala dan juga bercabang. Daun memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama sebagai alat pernapasan atau respirasi. Yang kedua adalah
sebagai alat yang mengatur penguapan air atau disebut sebagai transpirasi. Dan yang ketiga adalah proses fotosintesis. Untuk organ yang berikutnya adalah bunga. Bunga memiliki ciri-ciri warna yang mencolok. Nah, ini fungsinya untuk menarik perhatian serangga yang ada di sekitarnya, untuk nantinya akan membantu proses penyerbukan. Contohnya seperti serangga lebah. Bunga itu memiliki dua bagian, yaitu perhiasan dan juga alat reproduksi. Perhiasan terdiri dari tangkai, kelopak atau kaliks, dan juga mahkota atau corolla. Sedangkan bagian alat reproduksi itu terdiri dari benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan juga putik sebagai alat reproduksi betina. Bunga yang memiliki dua alat kelamin yaitu putik dan benang sari itu disebut sebagai bunga yang sempurna. Contohnya seperti bunga anggrek, bougainville, dan lain-lain. Bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin, misalkan putik saja atau benang sari saja, itu disebut sebagai bunga yang tidak sempurna. Contohnya seperti bunga pada pepaya dan juga bunga pada jagung. Pada tumbuhan monokotil, jumlah kelopak dan mahkota bunga itu berjumlah 3 atau kelipatannya, bisa 6, bisa 9, 12, dan seterusnya. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, jumlah mahkota dan kelopaknya berjumlah 4 atau 5, atau bisa kelipatannya seperti 8, 10, 15, dan seterusnya. Oke, untuk organ yang terakhir adalah buah dan juga biji. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan untuk tumbuhan dan juga sebagai pelindung untuk biji. Nah, lalu apa sih struktur dari buah itu? Oke, di sini misalkan Pak In punya buah mangga, kemudian Pak In belah menjadi 2 ya. Sekarang kita bisa lihat struktur dari buah itu ada 3, yaitu kulit buah, daging buah, dan juga biji. Nah, biji ini adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan individu berikutnya. Nah, lalu apakah kalian tahu dari mana biji itu berasal? Sekarang kita amati struktur dari putik yang ada pada bunga. Putik itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bagian yang mengembung di bawah itu namanya adalah bakal buah atau ovarium. Nah, di dalam ovarium tersebut terdapat bakal biji yang nanti akan menjadi biji dari buah tersebut. Nah, kemudian ovarium akan berkembang menjadi buah. Oke adik-adik, itulah pembelajaran kita hari ini tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Apabila masih ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk istirahat ya. Sekian pembelajaran dari Pak Indrawan hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.